Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rido Abdillah dan masih bersama saya, Rido Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih akan membahas seputar Cisco CCNA ya teman-teman. Dan pada video kali ini, kita akan mulai membahas dan mengenali dasar-dasar ataupun basic dari Cisco itu ya. Oke, langsung saja. Untuk pembahasan kita yang pertama itu, saya akan menjelaskan konsep dari bagaimana cara meremote switch Cisco secara atau menggunakan real device. Karena saya nggak punya perangkat Cisco yang asli, jadi di sini saya akan menjelaskan melalui gambarnya saja ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah memiliki gambar salah satu contoh dari switch Cisco ya. Di mana di sini kalian bisa lihat ya ada tombol dan keterangan-keterangannya seperti ini ada reset button, dua ada LED indicators dan lain sebagainya. Oke, dan yang bagian bolong-bolong ini teman, yang bolong-bolong, ya pokoknya emang bolong sih. Dia namanya kita sebut saja interface. Yang dimana interface ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat yang akan dihubungkan ke perangkat lain, teman-teman. Jadi kayak dia mau dihubungkan dengan perangkat lain yang berada di satu subnet. Dan bagaimana cara kalau kalian mau meremote Cisco ini untuk dikonfigurasi? Caranya gampang banget. Pertama kalian butuh kabel kabel ini apa ya? Aku lupa teman-teman namanya. Pokoknya kabel ini ya. Dan nanti kabel yang ini, bagian yang kabel UTP-nya itu dikonekkan ke konsol port. Nah, lalu ujungnya yang USB ini akan dihubungkan ke laptop kalian ataupun bisa juga dihubungkan ke server teman-teman supaya bisa dikonfigurasi. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya kalau kalian mau mengkonfigurasi Cisco Real Device itu perangkat salah satu alat yang penting untuk mengonfigurasinya adalah kabel ini teman-teman supaya bisa terhubung ke laptop kalian dan bisa dikonfigurasi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang bagaimana jika kita ingin meremote perangkat switch kita ini pada aplikasi Cisco Packet Tracer teman-teman. Kalau sebelumnya saya itu menjelaskan tentang remote menggunakan real device, yang dimana tentunya saya nggak punya ya perangkat aslinya. Jadi di sini saya akan mengajarkan atau memberikan sedikit tutorial gimana sih caranya kalau kita mau meremote di aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Caranya gampang banget teman-teman. Pertama kalian siapkan satu switch yang akan kita remote dan satu PC yang akan kita gunakan sebagai untuk meremotnya teman-teman. Nah, langsung saja di sini untuk koneksi tipenya kita akan menggunakan yang konsol karena kalau yang lainnya itu berfungsi untuk menghubungkan, kalau di sini kita berfungsi sebagai eh, kabel untuk meremote teman-teman ya. Jadi langsung saja kita sambungkan ke switch, pilih yang konsol, lalu sambungkan ke PC, kita pilih yang RS. Nah, setelah keduanya terhubung, kalian bisa buka PC-nya, lalu kalian pilih desktop, pilih terminal, lalu di sini kita langsung saja oke. Nah, jadi setelah kita oke, kita langsung terbuka ya teman-teman. Tampilan awal dari switch-nya seperti ini. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi apa aja teman-teman. Misalkan kalian mau konfigurasi apa aja bisa menggunakan remote melalui PC ya teman-teman. Nah, ini kan misalkan kita nge-remote pasti tampilannya seperti ini. Berbeda kalau kita langsung klik switch-nya, kita sebenarnya juga bisa teman-teman langsung kita konfigurasikan seperti ini. Namun pada perangkat aslinya teman-teman, misalkan ya pada perangkat aslinya kan pasti switch itu nggak mungkin ada tampilannya seperti ini ya, makanya kita membutuhkan yang namanya remote untuk mengkonfigurasi si switch-nya itu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita berhasil melakukan remote switch pada aplikasi Cisco Packet Tracer, selanjutnya yang akan kita pelajari atau kita bahas adalah
beberapa perintah dasar yang ada pada switch ini, teman-teman. Jadi untuk eh, mengetahui beberapa perintah dasarnya, pertama-tama kalian bisa langsung masuk saja ke CLI dan langsung kita mulai belajar tentang perintah dasarnya, teman-teman. Jadi, oke, langsung saja ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, setelah hostname, setelah hostname dari perangkat switch ini, itu ada tanda yang namanya kayak gini, teman-teman, kayak lebih besar ya, tanda lebih besar, yang dimana arti dari tanda tersebut menandakan bahwa posisi kita mengakses switch ini sebagai apa. Nah, kalau hanya berbentuk tanda lebih besar ini, kita hanya bisa melakukan konfigurasi-konfigurasi dasar aja, atau bisa dibilang nggak bisa mengkonfigurasi switch ini secara keseluruhan, teman-teman, karena kita hanya dalam mode user biasa. Nah, bagaimana caranya untuk membuka konfigurasi-konfigurasi yang lebih advance, teman-teman? Caranya gampang banget. Kalian bisa ketikkan command enable untuk masuk ke mode privilege. Nah, kita bisa langsung enter. Dan teman-teman bisa lihat bahwa yang sebelumnya tandanya itu tanda lebih besar berubah menjadi tanda pagar. Nah, kalau tanda pagar ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke dalam mode privilege. Nah, di dalam mode privilege ini, itu bisa teman-teman menggunakan komen-komen yang lebih banyak juga ya, tentunya. Kalau kalian ketik tanda tanya di sini, yang sebelumnya komen yang bisa kita gunakan hanya sekian, teman-teman. Kita bisa lihat komen di sini yang tersedia dalam mode privilege adalah sebagai berikut. Ada banyak ya, teman-teman, tentunya ada clear, clock, configure, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu masih banyak lagi. Nah, kalian bisa lihat ya bahwa di mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak dan lebih lengkap tentunya. Nah, selain mode privilege dan user biasa, ada satu mode lagi, teman-teman, namanya global configuration. Bagaimana cara masuk ke mode global configuration? Caranya, kalian bisa ketikkan komen conf t. Nah, setelah kalian ketikkan, langsung saja kita enter. Dan kalau teman-teman lihat di sini, setelah hostname langsung muncul kata config, yang berarti sekarang kita dalam mode global configuration. Nah, tentunya kalau kita mau mengkonfigurasi seperti VLAN, seperti konfigurasi terang dan lain sebagainya, itu kita harus masuk dulu ke mode global configuration supaya kita bisa mengkonfigurasi switch Cisco ini secara keseluruhan seperti itu. Coba kita klik tanda tanya, teman-teman, apakah ya kalian bisa lihat bahwa di sini itu terdapat banyak sekali komen-komen yang lebih advance daripada sebelumnya ya, yaitu ada IP, kita bisa menambahkan IP, lalu ada NTP, juga ada VLAN, teman-teman, untuk kita menambahkan VLAN, dan lain sebagainya ya. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas beberapa perintah dasarnya aja, nggak usah terlalu dalam, teman-teman ya. Jadi mungkin sampai segitu saja untuk pembahasan perintah dasar pada Cisco, teman-teman. Oh ya, misalkan nih kalian sedang ada di mode konfigurasi global atau global configuration dan kalian ingin kembali ke mode privilege. Caranya kalian bisa ketikkan exit saja. Exit. Nah, kalian sudah kembali ke mode privilege. Lalu misalkan kalian mau kembali lagi ke mode yang lebih rendah lagi, yaitu mode user biasa. Kalian bisa ketik exit lagi dan kalian sudah kembali ke user biasa. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ya ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang memberikan password kepada switch. Nah, jadi apa sih tujuan dari memberikan password kepada switch ini? Jadi tujuannya itu sederhana ya, teman-teman, untuk menghindari serangan dari hacker ya, menghindari serangan oleh hacker. Jadi perlu kita tambahkan security tambahan supaya switch kita ini tuh nggak gampang dimasuki oleh orang-orang random ataupun nggak bertanggung jawab, teman-teman. Jadi langsung aja ya. Gimana sih cara memberikan password kepada switch kita ini? Caranya gampang sih, teman-teman. Kalian cukup pergi ke switchnya, kalian buka ya. Lalu setelah itu kalian pergi ke bagian apa namanya privilege dan masuk lagi ke global configuration. Nah, setelah itu untuk mengaktifkan passwordnya kalian bisa ketikkan komen
enable password. Seperti ini teman-teman. Lalu setelah kita ketikkan enable password, kalian mau apa nih passwordnya? Misalkan kalau saya mau passwordnya itu segini ya. Jangan deh, yang mudah diingat aja teman-teman. Misalkan angka ganjil aja deh, 13579 seperti ini. Lalu kita enter. Oke, selesai. Dan misalkan bagaimana cara mengetes apakah kita sudah bisa menggunakan password ini atau belum? Caranya kalian kembali dulu ke mode user biasa, di mana kita masih menggunakan yang simbol lebih besar ini, teman-teman. Lalu setelah itu misalkan kalian mau mengkonfigurasi switch-nya nih. Kalian mau masuk ke mode privilege. Nah, dia bakal dimintain password, teman-teman. Passwordnya tuh yang mana? Passwordnya yang tadi. Ya udah tinggal langsung kita ketikkan aja 13579. Nah, bagi kalian yang nggak tahu kenapa ini nggak muncul passwordnya ketika kita ketik, emang pada dasarnya defaultnya itu seperti itu, teman-teman. Ketika kita ingin memasukkan password, itu passwordnya nggak ditunjukkan secara jelas, secara visual gitu teman-teman. Tapi aslinya passwordnya itu sudah apa ya teman-teman, tersedia di sini apa yang kita ketik. Jadi emang seperti itu untuk keamanan tambahan aja sih. Jadi oke, langsung saja setelah kita ketikkan passwordnya kita enter dan kita berhasil masuk ke mode privilege ini teman-teman. Lalu misalkan gimana ceritanya ketika kalian lupa nih sama password yang kalian buat tadi. Nah, kalian bisa menggunakan command show run seperti ini untuk menunjukkan IP password yang digunakan untuk masuk ke mode privilege ini, yaitu ada 13579. Tetapi teman-teman, untuk cara seperti ini itu kurang secure karena misalkan teman-teman sudah masuk ke mode privilege terus laptopnya kalian tinggalkan seperti itu aja. Nah, terus tiba-tiba ada orang nggak bertanggung jawab yang mengetikkan komen show run dan akhirnya melihat password milik kalian gitu. Jadi kan kurang secure. Nah, jadi caranya gimana supaya makin secure, teman-teman? Caranya itu gampang banget ya. Kalian bisa menambahkan password tambahan. Ya, kalian bisa menambahkan password tambahan. Jadi, selain kita bisa masuk menggunakan password yang biasa ini, kita juga bisa menggunakan password yang lebih secret lagi. Caranya, kalian pergi ke mode global configuration, lalu ketikkan secret, enable secret, lalu kalian mau ketikkan nih mau berapa password yang secretnya atau password rahasianya. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10 teman-teman. Merupakan angka apa? Genap ya, misalkan. Lalu kita enter. Oke, setelah itu kita exit dan kita exit lagi kembali ke mode user biasa. Lalu misalkan di sini kita coba pengujiannya ya, teman-teman. Masuk ke mode privilege, tapi kita masuknya itu menggunakan password yang sudah di enkripsi, teman-teman, atau yang lebih secret. Lalu kita enter. Nah, kalian lihat saya juga bisa masuk ke mode privilege menggunakan password kedua. Nah, kalau kita show run untuk menunjukkan password dari password yang lebih secret tadi ataupun password kedua, di sini kalian lihat bagian enabled secretnya itu dia seperti ini teman-teman gambarnya ya. Jadi kayak bahasanya kayak dienkripsi lah teman-teman supaya lebih secure dan nggak banyak orang bisa tahu teman-teman. Jadi ini namanya dienkripsi supaya orang-orang itu nggak tahu eh, password yang kita gunakan untuk masuk ke mode konfigurasi itu apa teman-teman, seperti itu. Namun sebenarnya untuk password yang biasa ini ataupun kita sebut saja password yang pertama itu juga bisa dienkripsi seperti ini teman-teman. Caranya seperti apa? Nah, caranya itu kalian bisa masuk ke mode konfigurasi global lagi, ke mode conft ya teman-teman, global configuration. Lalu kita ketikkan service password encryption seperti ini. Lalu kita enter, kita coba kembali, kita coba lagi show run teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa astagfirullah, bahwa password
yang sebelumnya itu menunjukkan password aslinya, sekarang sudah dienkripsi seperti password secretnya, teman-teman. Yaitu ada angka sekian-sekian dan juga kombinasi dari huruf-huruf juga. Nah, tetapi meskipun sudah dienkripsi seperti ini, itu tetap bisa di decrypt, teman-teman, atau bisa dipecahkan ya enkripsinya. Nih, jadi saya akan berikan contoh gimana cara mendecrypt hasil dari enkripsi ini. Caranya kalian pertama blok dulu passwordnya, lalu kita klik kanan, copy, lalu kalian pergi ke browser ataupun web untuk internet ya. Kalian mencari informasi, kalian bisa pakai Chrome, Microsoft Edge, dan lain sebagainya, itu terserah. Lalu kalian ketikkan Cisco password 7 decrypt seperti ini. Lalu di sini ada banyak banget ya teman-teman. Nah, misalkan saya mau pakai yang networker online ini. Nah, setelah itu kalian masukkan password yang sudah di enkripsi tadi ke sini. Lalu setelah itu kita decode dan kita bisa mendapatkan, wait sebentar, kok nggak bisa ya, decode. Nah, baru bisa teman-teman. Nah, jadi kalau kita pergi ke beberapa website tertentu yang bisa mendecrypt eh, passwordnya ini, jadi bisa tetap ketahuan teman-teman. Jadi sama aja dia kurang secure ya. Lebih secure menggunakan yang secret tadi teman-teman, bukan yang menggunakan password biasa seperti itu. Jadi mungkin untuk pembahasan kali ini tentang keamanan password, keamanan menggunakan password di Switch sampai di sini saja ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai memberikan IP address pada router, teman-teman. Nah, kalau tadi kita itu sudah main-main sama Switch, teman-teman, kita udah berkenalan tentang bagaimana cara menambahkan password pada Switch, lalu ada juga yang namanya remote switch, sampai juga ada yang kita pelajari itu eh, komen-komen dasar dari Switch, teman-teman. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini kita akan berpindah ke routernya, teman-teman. Kalau sebelumnya Switch, sekarang ke router ya. Untuk topologi yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini itu kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kita punya dua perangkat komputer dan dua perangkat komputer lagi, tetapi mereka berada di blok subnet yang berbeda, teman-teman. Nah, saya mau kedua kedua jaringan lokal ini bisa saling terhubung satu sama lain, teman-teman. Dari misalkan IP yang 192.168.10 itu bisa berkomunikasi ke 10.10.10, begitupun sebaliknya. Nah, kalau di video sebelumnya itu saya pernah mempraktekkan seperti ini juga sih, teman-teman, tapi yang membedakan adalah saya itu mempraktekannya itu melalui config, lalu menambahkan IP-nya itu secara mudah, teman-teman. Di sini ya, di config, lalu kalian tinggal masuk ke apa namanya, ke interface fast Ethernet ini, lalu tinggal menambahkan IP-nya seperti itu. Namun ketika kita nanti menggunakan real device dari router ini, kita nggak mungkin bakal menemukan hal seperti ini, teman-teman. Yaitu kalau kita sebutnya menggunakan GUI lah ya. Tetapi kalau kita menggunakan real device itu kita biasanya langsung dari CLI-nya, teman-teman, ataupun dari si teksnya ini seperti itu. Jadi langsung saja kita akan coba untuk membuat kedua blok subnet ini bisa saling terhubung, teman-teman. Pertama-tama saya akan membuat IP dulu di routernya itu ya. Jadi IP-nya itu ada dua di router, di interface FA0/0 dan FA0/1. Langsung saja di sini kita masuk ke routernya. Teman-teman juga jangan lupa untuk masuk ke mode ini ya, teman-teman, ke mode global configuration. Nah, setelah itu misalkan di sini saya mau konfigurasi dulu yang FA0/0. Kita tinggal masuk ke interface FA0/0-nya dengan komen interface FA0/0. Lalu kita enter. Sekarang kita sudah ada di dalam interface FA0/0-nya, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia belum aktif ya.
interface-nya. Nah, kalian lihat di sini itu masih dalam keadaan berwarna merah yang berarti belum terhubung. Kita hubungkan dulu teman-teman, atau kita on-kan dulu dengan komen no shutdown seperti ini. Lalu kita enter. Sekarang sudah aktif. Coba kita cek apakah sudah aktif teman-teman. Ya, dia sudah aktif ya. Jadi statusnya berwarna hijau. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan IP address-nya dengan komen IP address. Nah, IP address yang akan kita gunakan itu berapa? Karena FA0/0 itu terhubung dengan jaringan lokal yang memiliki IP 192.168.10, berarti di sini IP yang akan kita gunakan adalah 192.168.10.1. Dan jangan lupakan subnet masknya teman-teman. 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita keluar dari interface FA0/0 dan kita berpindah ke interface FA0/1. Kita masuk, kita jangan lupa untuk menghidupkan dulu teman-teman interface FA0/1-nya. Lalu setelah itu kita tambahkan IP address-nya teman-teman, seperti sebelumnya ya, dengan komen IP address 10.10.10.1 255 255 255.0 seperti ini. Karena FA0/1 itu dia terhubung ke blok subnet yang menggunakan IP 10.10.10.0 ya teman-teman. Oke. Setelah itu, setelah kita berikan IP, kita enter, kita keluar dulu teman-teman. Kita cek dulu nih di setiap PC-nya apakah sudah diberikan IP. Oh, belum ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita berikan IP. Untuk PC 1 192.168.10.2, subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu PC 2 juga kita akan berikan IP teman-teman. 192.168.10.3, subnet masknya 255.255. Oh iya teman-teman, saya lupa. Default gateway-nya ini harus diisikan ya teman-teman, supaya blok subnet 192 ini bisa terhubung dan berkomunikasi dengan blok subnet 10.10.10. Kita isikan default gateway-nya itu berapa? Default gateway-nya adalah IP dari FA0/0 yang terhubung ke subnet yang ini teman-teman. Seperti itu ya. Kita isikan juga default gateway-nya. Oke, selesai. Di PC 1 juga ya teman-teman. Isikan juga default gateway-nya. Saya lupa tadi. 192.168.10.1. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada blok subnet yang kedua teman-teman. 10.10.10.2. Blok subnetnya dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Default gateway kita isikan yaitu 10.10.10.1. Kita enter, selesai. Di PC 3 juga kita lakukan hal yang sama teman-teman. 10.10.10.3. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan default gateway kita isikan 10.10.10.1. Kita enter. Dan sekarang kita coba lakukan tes koneksi. Pertama-tama kita akan coba tes koneksi dulu dari yang memiliki subnet yang sama teman-teman. Dari PC 1 ke PC 2 statusnya berhasil. Sekarang dari PC 4 ke PC 3 statusnya juga berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 3. Oke, dia gagal teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Oke, dia sudah berhasil teman-teman. Jadi dari PC 1 dan PC 3 sudah bisa berkomunikasi. Sekarang dari PC 2 ke PC 4. Dia masih valid teman-teman. Kita coba sekali lagi. Dan setelah kita coba untuk kedua kalinya, mereka sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Jadi maksud dari IP yang kita tambahkan pada interface FA0/0 ini kita sebut sebagai gateway ataupun pintu masuk. Supaya kedua blok subnet yang berbeda ini bisa saling terhubung menggunakan gateway ataupun pintu masuk ini teman-teman. Seperti itu ya. Diharapkan kalian sudah mengerti. Dan langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir,
mengenai perintah N. Perintah N itu seperti apa, teman-teman? Jadi kurang lebih perintah N itu tidak berbeda jauh dengan perintah exit ya, teman-teman. Ketika kalian ingin keluar dari suatu apa namanya? Dari suatu apa ya nyebutnya, teman-teman? User lah ya, user global configuration. Misalkan di sini saya kan berada di dalam interface FA 0/1. Misalkan saya mau keluar tinggal ketikkan command exit, teman-teman. Exit ataupun X juga bisa. Nah, kita kan langsung keluar, tapi kita hanya keluar ke mode global configuration saja. Nah, kalau kita X lagi, kita hanya akan mundur satu langkah ke user sebelumnya, teman-teman, yaitu mode privilege. Nah, bagaimana jika kita itu ingin langsung kembali ke mode awal kita, yaitu adalah mode yang paling pertama ya, teman-teman, mode user biasa. Caranya kalian tinggal ketikkan command N seperti ini. Kita N lagi, teman-teman. Dah, salah aku kayaknya, guys. Sebentar. Nah, jadi misalkan kita berada di sini, teman-teman. Conv T di mana ya? Nah, interface ini. Lalu kita coba N, teman-teman. Jadi dia bakalan keluar bukan hanya satu langkah, melainkan langsung keluar ke apa yang namanya, betul? Ke mode privilege ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat kita langsung keluar ke mode privilege. Jadi alias perintah N ini digunakan bisa juga untuk keluar langsung ke mode privilege meskipun kita masih berada di dalam suatu interface. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin untuk video pengenalan dan dasar-dasar Cisco itu sampai di sini saja ya, teman-teman. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini dan bagi kalian yang ingin menyiapkan diri untuk sertifikasi CCNA, video ini sangat bermanfaat dan sangat eh, dibutuhkan oleh kalian. Jadi, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.